Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan yang begitu luas, kesehatan, kesempatan, keistiqomahan sehingga kita bisa menghadiri kajian Ahad pagi di Masjid Besar Al-Mukarramah karenanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita semuanya, semoga mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita meskipun ada tukar jadwal yang harusnya hari ini Ustaz Samsuri, kemudian beliau nanti pekan depan. Nah, ini Ustaz Suratno Abu Musada Rangketugi untuk mengisi kajian Ahad pagi di pagi hari ini. Insya Allah nanti beliau akan menjelaskan, menerangkan, menyampaikan jangan biarkan generasi setelah kita lemah saat dunia butuh mereka kuat. Nah, bahasanya puitis gitu. Jangan biarkan generasi-generasi setelah kita itu lemah saat dunia itu butuh mereka itu menjadi orang-orang atau generasi-generasi yang kuat. Oke, marilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka dulu acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ya, langsung saja kepada Ustaz Suratno, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sarapan. Ya, terus jawab salam nggih. Terus yang dari sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Waqala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum ingkang berbagi takdir masjid semoga dia kajian lagi masjid bersama kawan secara sebar serta takdir lain. Dan kami hormati dan kami muliakan insyaallah selanjutnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah kajian amal pagi masih bersama Allah. Insyaallah selalu dan selalu mendapatkan rahmat dan barokah. Alhamdulillah tadi sudah kita buka bersama dengan kita dan Allah sesuatu yang diiringi dengan menyebut asma Allah dan kita niatkan hanya mencari ridho Allah, insyaallah apa yang kita lakukan pagi ini tidak terlepas dari rahmatnya Allahumma. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada masyarakat hasanah kita, saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya telah diambil akhirnya. Sehat semua Pak Bu. Semoga sehat jasmani, terbukti bisa datang ke masjid, sehat rohani, iman, Islam dan takwa. Dan saya yakin insya Allah juga sehat kantongnya. Allahumma. Kalau di kampung pulau saking desa Jumantono, sasi-sasi niki apalagi Sabtu Minggu ini hari jagung nasional. Karanganyar gitu. Gitu. Hari ini tadi yang putih pun matur. Nanti isi kajian bagian jagung turun. Ya alhamdulillah berarti masih banyak saudara. Ngapunten pagi ini yang seharusnya Ustaz Samsuri beliau nanti pekan berikutnya ini sebagai pengganti bagian mungkin enggak sebagus dan seindah Ustaz Samsuri. Kalau di Jumantono itu Ustaz Samsuri itu menjadi Ustaz favorit yang ditunggu-tunggu sederhana tapi komunikatif semua jamaah. Sebelum beliau datang, jamaah Jumantono itu sudah separuh lebih. Di sini kami yang menggantikan, tadi sudah diaturkan surat mengaku musyadat dari majelis tabligh bersama juga dengan sebar. Kemarin kami ingin menyampaikan kemurnian keesaan Allah, tapi beliau minta yang mampu-mampu keluarga. Dan kebetulan kami di Kawan Jumantono, spesialis saya adalah keluarga. Makanya pada kesempatan pagi ini kita ingin menyampaikan tentang materi takutlah meninggalkan generasi yang lemah. Terus dibubuhi dengan kata-kata yang politis. Saat dunia membutuhkan mereka kuat. Tapi nggak benar. Beberapa di kajian pagi mulai dari Yoso atau Yoso punya kerja sekarang pandai. Ini sudah saya sampaikan. Sebelumnya soal maaf nanti kalau ini terasa menyinggung, bisa dikatakan Ustaz ngeles, kena aku. Karena kita datang ke tempat kajian itu inginnya apa, Pak? Mendapatkan
ilmu. Dan kadang sesuatu yang kita terima itu kadang menyakitkan, tapi itulah yang namanya nasihat itu kadang menyakitkan. Tapi nasihat itu seperti jamu. Jamu itu kalau diminum pahit, tapi besok di badan enak. Coba beberapa hari ini panas banget enggak karangannya? Panas. Jumantono yang masih banyak pepohonan aja panas. Kalau siang kita minum es teh seger. Terus ping terus kalau umurnya 50 tahun ke atas seperti saya bakakun ini, terus nanti malam apa? Keroan. Apalagi kalau minum sirup. Seger enak kayak es besok di tenggorokan. Dan di sinilah nasihat nanti insya Allah kadang itu mengenai kita. Itu mohon maaf tapi itu adalah perlu kita sampaikan karena itu suatu nasihat. Itu. Ya, ini bersumber dari buku Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak, penulis Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, judul aslinya Mahat At-Tarbiyah An-Nabiyah Kitab. Itu sekilas tentang saya, Surat Nabi Musada. Enggak. Ya. Jadi sambil dibenahi ternyata nggak terang di situ. Mungkin kabel PPA-nya apa pakai yang tidak tentu. Oke. Tadi KUA Jumantono bagus pekerjaan pokoknya sebagai penyuluh agama Islam dan sekarang ganti jabatan sebagai pelaksana muda. Ada di Majelis Tabligh Kabupaten Karanganyar, Komisi Dakwah di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, dan koordinator bidang dakwah DMI Kabupaten Karanganyar dan Ketua DMI Jumantono, juga termasuk dari Darul Islamic Center Karanganyar Barat Lalu, juga pimpinan dan pemilik dari LPK SKM Sukses Kreatif Mandiri untuk mendidik anak-anak bahasa Jepang dan Korea, diberangkatkan ke Korea dan Jepang yang gajinya cuma 24 apa Pak Bu? Juta. Oke. Ini sekilas tentang anak 3, istri cukup 1, enggak berkurang malah tambah lemu, cucu 1. Sebelumnya mari kita muhasabah diri dulu. Di Quran surat ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi di sini didahului perintah untuk takwa. Kenapa kita diminta takwa? Karena watajawadu wa inna khairu jadi takwa. Karena kita diperintahkan untuk menyiapkan bekal apa Pak Bu? Bekal mati. Nopo duit, nopo emas-emasan, enggak. Tapi takwa sebaik-baik bekal itu takwa. Wal tandur nafsu maqaddamat biqaddi. Dan adalah setiap diri memperhatikan yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Makanya oleh Rasulullah itu dinyatakan orang yang pintar, orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian. Tapi yang canom-nom taat, urip pisane kok pangeling-eling buat dinikmati sih. Bukan masalah itu, kalau kita ingat mati itu kita ingat bekal kita. Kira-kira yang kita rawuh ini semua sudah siap bekal Pak Bu? Sudah siap dereng bekal mati? Dereng, berarti dereng siap mati. Tapi yang sewanci-wanci dipendem, insya Allah bakal siap
Saya yakin yang rawuh ini semuanya nanti sesuai yang diharapkan oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sepisan-pisan kira mati kejaba dalam keadaan iman Islam husnul khotimah. Allahumma pami saat ini mati terus husnul khotimah kurun. Yuk bareng-bareng. Ya kita tunggu waktunya gitu. Waktu itu akan datang gitu. Lajeng ibu. Terus diulangi lagi wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Jangannya kan kita lakukan, yang kita batin itu aja tahu. Jangan batin, ya Allah Ustaz kok ya berat elemen. Tapi enggak ya. Selanjutnya ini Pak, sebelum nanti masuk ke materi inti, kita harus memperhatikan tiga amal yang dibawa nanti. Hadis riwayat Ahmad, hadis singkat KB 8489. Tapi semua yakin, aku yakin kalau semuanya akan mati kan? Ibu, bapak-bapak, yakin ya? Karena banyak orang bisa keluaran sana nggak yakin kalau nanti akan mati. Nyatanya sembrono. Idza mata al-insanu an qata'a anhu amaluhu. Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya illa kecuali min salasatin. Oke. 3 hal. Apa itu? Min shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Termasuk monggo Masjid Al-Mukarramah ini di planning akan menjadi masjid seperti Joglo Karyan, Al-Falah, Sragen bersama Ustadz Jabar. Insya Allah nanti terwujud. Ini sudah kelihatan tadi panitia kajian pagi sigap siap menjamu panjenengan sami. Bapak Ibu kalau datang ke kajian akad pagi dan para panitia sudah menyambut dengan riang gembira, bahkan sudah disiapi di nastel di nopo seneng nopo seneng Bu. Upami jenengan rawuh di kajian ini satu pun panitia belum ada ngoten jenengan belum boten. Belum sesuk wis ora angkat sudah. Ini alhamdulillah sudah sigap sudah hadir semuanya pertama dengan bagus, soalnya juga terdengar bagus. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Di sini tidak hanya ilmu agama, kalau Bapak Ibu pinter dagang, tonggone sing ngandut diajari dagang. Jangan takut nanti menjadi saingan. Tidak ada saingan. Kita sama-sama jualan tempe. Tonggone pengen jualan, diajari Bu. Enggak kalau rezekinya jenengan terkurang. Di pasar Jongke dengan melihat wong dodol ayam jajar-jajar kita apa nggih? Tahu jajar-jajar kabeh yo payu. Karena rezeki tidak akan tertular, itu aja. Maka ilmu itu harus ditularkan. Awaladin sholihin yad'ulah. Ini yang terpenting akan kita bahas. Anak soleh yang berdoa untuknya, untuk orang tua. Saya ingin bertanya Pak, kalau ada anak tidak pernah sholat, kira-kira pernah nggak dia berhenti mendoakan orang tuanya? Jujur jawab Pak. Ada anak tidak sholat, terus dia berhenti sejenak, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ada enggak? Jarang. Tapi kalau anak kita yang rajin dalam hal sholat, selain dia mendoakan dirinya sendiri yang dikatakan doa sapu jagat,
kata Ustaz Adi Hidayat, doa sapu jagat ini enake gur ning Indonesia. Al-Baqarah 201 itu yang dinamakan doa sapu jagat hanya di Indonesia. Sami hafal nggih, Pak? Pripun? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil waqina. Ada enggak anak yang enggak sholat berhenti berdoa ini? Enggak ada. Oh, dongake awake dhewe ra sempat apalagi dongake orang. Ini harus betul kita sadari. Ngapunten ya terhadap anak dan nyonya saya juga kebetulan kita diikut. Bocah ibu, yen wayahe sholat ora dioprak-oprak, ora mangkat apalagi subuh. Tadi pagi juga saya udah membangunin untuk saya tinggal ke belakang. Burung tangi genti ibu ya. Juga sampai tangi akhirnya juga ke masjid walaupun itu anak yang dari pondok loh Bu. Kalau yang tidak dari pondok kayak mau kerja. Kalau orang tuanya tidak memperhatikan. Kita lanjut. Sudahkah kita menjaga amalan yang ketiga tadi? Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kita sudah diperintahkan oleh Allah di Quran surat ke-66 At-Tahrim ayat ke-6. Ayatnya 6 suratnya 66 ayatnya 6. Gampang diingat. Ya ayyuhalladzina amanu di sini yang disebut adalah orang-orang yang beriman. Karena banyak juga orang yang beriman, orang Islam itu tidak memperhatikan dirinya dan keluarganya. Ini pendidikannya Allah luar biasa. Ku anfusakum, jagalah diri kalian sendiri. Ini yang dinamakan keteladanan. Sebelum kita meminta istri kita, anak kita, jamaah kita, maka yang harus diperhatikan diri kita sendiri. Sadar, kita jangan masjid. Anaknya makan di masjid, Pak nyekel udun, ning teras, nyekel HP, kali ngedep kok ini. Ini wongnya buatan makan, tenang ngomong. Wis sadar, ayo yang masjid. Pak wis wudu, wis gawa sarung, wis arep mangkat yang masjid. Itulah keteladanan. Bahkan ibu-ibu yang betul-betul memperhatikan anak walaupun nembe halangan, dia tetap membawa sajadah, membawa ruko. Anaknya diperintahkan ke masjid, ayo ke masjid. Anaknya mangkat, rukunya diselek karena tapi buatan sholat di sini. Barulah kita diperintahkan buat ahlikum dan keluarga, anak, istri. Apa yang dijaga? Nah, dari siksa api neraka. Tapi mirisnya Bu, kadang saya ngelus dodol. Saya tuh di KUA oleh Pak Kepala itu diminta untuk memberikan bimbingan perkawinan saat pemeriksaan berkas nikah. Di situ kita wajibkan bapaknya hadir sebagai wali. Anten lanang wedok hadir setelah pemberkasan, kita berikan bimbingan perkawinan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saat kita senggol masalah sholat, dan di sini bapak wi malah roto-roto burung sholat. Lah bagaimana mau ngajari anaknya kalau bapaknya ora sholat? Wis umuran dengan saya, loh, menawi dereng sholat, badhe sholat kapan? Ya mungkin menawi pun dugi wancine nggih sholat. Sholat napa disolatke kula nggih ngoten. Maksude Pak, ijin ngoten iki. Jenengan mboten mudeng disolatke. Berarti kalau disolatke napa Pak? Mati. Berarti jenengan disolatke niku jenengan pun sedo Pak. Oh berarti yang sedo disolatke Pak. Galang nganggo. Jadi sini lah
Bagaimana dia menjadi teladan kalau bapaknya orang sholat. Lagi itu yang anaknya calon anaknya mantu sing lanang ora sholat itu lah yo batine wah kebenaran Pakku ora sholat. Lah di sini Pak. Kita lanjut. Di sini monggo kita muhasabah diri, koreksi diri. Sebetulnya kita itu siapa sih? Kita semua pasti badai menemui ajal. Quran surah kedua Al-A'raf ayat 34. Walikuli umatin ajal. Tiap-tiap umat, tiap-tiap yang bernyawa mempunyai batas waktu. Berarti kalau batas waktu itu umur. Kalau Oktober tanggal 15 ini pun seket itu. Kalau sesuai dengan Rasulullah kan 63. Berarti kula kantun 6 tahun. Iya teko. Yang sesuk dilanjut dereng ngerti. Nggih. Jadi harus kita sadari bahwa diri kita itu akan mati. Tapi herannya Pak Bu, orang-orang takziah di tempat layatan wis disetelke morotal, guyu ngakak-ngakak gojek. Padahal orang takziah, orang layat itu seharusnya baik sipolan. Hari ini saya melayat dirimu. Suatu saat nanti gantian saya dilayat. Wis siap burung sangun deh. Wa idza jaa jaluhum, maka apabila telah datang waktunya la yastakhiruna sa'at. Mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat. Ya Allah, kula mbak ampun mati riyin. Kula dereng mantu. Begitu wis mantu, ya Allah kula ampun mati riyin kesane duwe putu. Saya duwe putu ya Allah, kula ampun mati riyin kesane mantuku. Lah kapan matine? Jadi kesawang solipun wala yastaqdimun, dan tidak dapat pula memajukan. Ya Allah urip kula teng alam donya niku jeksa napa Bu? Jeksa napa? Ajeng rekoso. Mbok kula enggal dipendhet mawon rumangsane napa? Sudahkah kita menjadi orang tua, pemimpin dan pendidik yang baik? Yo, walaupun di sini sudah banyak seperti saya menjadi kakakku. Kita flashback, kita review ke saat kita ijab kabul dulu sampai sekarang, sampai punya putu mungkin. Kita udah menjadi orang tua, pemimpin dan pendidik yang baik dulu. Selama ini sadar enggak bahwa kita itu adalah pemimpin? Ibu-ibu pemimpin betul? Nggih, pemimpin. Bapak-bapak nggih pemimpin nggih. Kita lihat. Siapakah diri kita secara umum Pak Bu, sebagai insan, sebagai manusia ini? Kulukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Yo, ini secara insan kita pemimpin boten Pak. Nggih, kita memimpin diri kita sendiri. Kita bisa enggak mengendalikan hawa nafsu kita? Kita bisa enggak menggunakan akal pikiran kita? Kenapa mohon maaf, di atas leg itu saya beri lampu yang di situ ada gambar otak. Itu gambarkan pikiran. Pikiran kita hidup enggak untuk
membaca ayat-ayatnya Allah yang tersirat maupun yang tersurat. Karena kita manusia itu makhluk yang sempurna, diberikan akal dan diberikan nafsu. Kalau malaikat nggak punya nafsu, kalau hewan nggak punya akal. Di sini Rasulullah itu bersabda, wong sing kuat itu orang wong sing menang bulat, tapi wong sing iso mengendalikan hawa nafsunya. Itulah orang yang kuat. Secara khusus sebagai pemimpin mulai RT sampai presiden, termasuk kepala sekolah, mungkin kalau ada di sini kepala sekolah. Al-imamu ra'in, imam adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyati, yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Apakah kita sebagai pemimpin RT, RW, bayan sampai nanti presiden, bahkan tidak membuat perubahan rakyatnya untuk lebih dekat pada Allah, apakah lebih jauh pada Allah? Besok itu dimintai pertanggungjawaban. Noratno, kowe dadi RT kok malah mimpin rakyatmu ngeneke perbuatan kesyirikan. Jadi wong sak RT enek wong swidak iku dosane sing nanggung Pak. Dan itu apa? Dan di sini kita lanjut. Lah ini khususipun kagem bapak-bapak yang tam-tam jarang pun sepuh-sepuh di luar ada yang warajulu ra'in. Seorang suami adalah pemimpin fi alihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarga. Noratno, bagaimana pertanggungjawabanmu? Bojomu metu kok ngomar nganggo jilbab kok tokke wae. Noratno, anak perawanmu metu kok ngomar kok ora nganggo jilbab kok tokke wae. Noratno, anakmu lanang ora sholat ora masjid kok ora kopiah-kopiah. Noratno. Di mana pertanggungjawaban? Okay. Ada orang gini Pak. Ya. Saya sebagai orang tua, sebagai tanggung jawab sudah mengingatkan anak saya 3 kali. Tak suruh ke masjid, nggak mau. Besok tak suruh lagi, nggak mau. Besok nggak mau 3 kali, berarti saya lepas tanggung jawab. Salah. Tanggung jawab kita pada anak kita itu sampai salah satu di antara bapak atau anak itu meninggal. Bahkan anak saya sudah keluarga pun masih saya pantau. Termasuk anak mantu juga. Karena saya dari anak mantu cowok itu simpel. Busuke ora pendidikan ekonomi. Sepenting dia rutin istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid. Itu aja patokan. Karena kalau anak muda yang rutin ke masjid sholat subuh berjamaah, berarti dia bisa mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, dan nanti bisa mengatur anak saya. Karena saat aku terima nikahnya cipulan bin cipulan, maka tanggung jawab itu jatuh ke suami. Di sini Pak. Oke. Jadi ngapunten. Kadang ada orang gini, kan, wis podo gedene, podo tuweke, wis dielke pisan ido ra gelem. Yo wis urusane sumben ning akhirat, urusane dhewe-dhewe. Ngoten Pak. Ngapunten nggih. Kadang ini saya sampaikan, kadang ya ada yang bisa terima, kadang ya gondok 4 tahun kemudian tak kegagalan. Ini memang perlu kita sampaikan Pak. Okay. Saya tuh kadang saya sama nyonya saya tuh kadang dirasani tonggo Pak Ranto buat itu kejem.
Bukan terjun kita memaksa anak untuk ibadah, untuk ke masjid itu memang itu kewajiban kita. Itu Pak. Ya. Jadi nggak boleh terus foto gede, foto tua Pak. Soalnya urusannya nggak bisa. Ini tanggung jawab kita. Anak saya saat ini kelas 3, yang kecil SMA Muhammadiyah. Itu terus kita lihat, subuh tadi kita lihat. Sebetulnya mau saya ajak ke sini, tapi ada acara dulu. Kita lanjutkan, khusus untuk ibu-ibu. Secara khusus sebagai ibu atau istri. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang istri pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Sudah ditanggung jawab istri napa pawan Pak? Tanggung jawab dengan di rumah tangga napa pawan? Anak dan harta suami, juga harga diri jenengan. Ibu itu kan, istri kan milik suami, jaga, harta juga jaga. Ojo sampai menjadi istri yang daringan bocor. Tahu jaringan? Santom saya kira ngerti jaringan. Jaringan itu tempat beras. Kalau sekarang itu tempat anu lah. Istri yang menjaga hartanya suami, jangan bocor. Yang bocor itu berarti boros. Jane 2 juta kuwi cukup kurang. Dikei meneh kurang. Arabnya pasar blonjo dicatat 5 bab sing harus dituku kebutuhan itu, ngerti enek jilbab model anyar, baju model anyar, ibu-ibu menawi badhe tumbas pakaian, jilbab, atau pakaian yang lain itu izin suami boten. Izin boten. Boten tak duit kok. Kalau itu memang uang dari suami harus izin. Kecuali kalau kebutuhan harian. Tuh, nyonya saya juga, Mas aku tak tuku jilbab. Yang mau buat duitnya ada. Mas tak tuku. Dia monggo. Dan jangan sekali-kali kalau mau nyuci nang jero kantong kuwi enek duit. Wes lumayan. Alhamdulillah. Yang istriku lah dipek tapi ngomong tuh, Kung apa? Oh mana duit 50 ning besi. Nah, terus wis tagih blonjo, yo wis. Tapi kan ada yang disampaikan. Itu gitu. Juga anak monggo dijogo wayahe salat yo harus dioprak-oprak. Nggih. Nyonya kula gandani dikit salat. Rata dikit salat mana. Oke. Tai. Udah salat. Ya Allah, istri jalan tapi membawa anaknya ke surga. Kita lanjut ya. Ini Pak Bu, untukmu para mempelai dan pendidik sejati, juga untuk pengantin-pengantin kawah. Apa ini lah pengantin kawah? Syair dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ngapunten, iki mboten saking Ratno, tapi saking Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang tersinggung ampun kali kula, tapi tersinggung kali Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau sampai kiri loh, ampun tersinggung kali kula. Karena ini syair ini betul-betul mendalam, kadang menobok. Gitu.
Barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja. Nyole sanggumu sholat urusan dewi-dewi, ngaji urusan dewi, sepenting kita pakani sekolah tak sah, urusan akhirat urusannya dewi. Ada enggak itu? Ada tuh. Tonggo kula Korea mriko mboten mriki. Ada seperti itu. Cuek. Apa kalau kita melakukan seperti itu? Ngapunten iki. Berarti telah melakukan suatu kejahatan yang besar. Kadang kita mencaci maki yang dari ini korupsi sampai berapa tak? Ratusan triliun. Ini nembe rame-rame ini kereta cepat bus diapkan juga menjadi bus 5 menjadi 7. Terus direktur Pertamina juga gaji wis 3,5 M KUJ korupsi, penjahat besar. Padahal di sini diutarakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kejahatan besar itu manakala kita membiarkan anak-anak kita tanpa dididik agama. Ini kalau sematur sinten Pak Bu? Ratno apa Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim. Sanes Ratno nggih. Ampun nesu kali kula nggih. Benar. Dan saya tapi kalau tersinggung ibu, oh jenengan tersinggung. Resep bener tersinggung gampang Pak ibu. Jenengan didik anak jenengan insyaallah jenengan kalau ngaji mriki kalau sampai ke mriki jenengan guyang-guyu. Kok saged guyang-guyu kula pun melaksanakan itu tak. Inilah nasihat itu bagaikan kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnahnya. Ada beberapa anak yang nggak disiplin, sagelme dhewe kon salat angel di beberapa sekolah. Kebetulan saya juga sebagai ketua komite MTS 2 Karanganyar itu juga di Jumantono di MTS Muhammadiyah juga. Anak-anak yang seperti itu setelah kita teliti kita lihat keluarganya itu keluarga yang ambur ragil. Bapak ibu nggak perhatikan anak, nggak jadi anak sholatnya juga. Jangan sholatnya kadang tekoning sekolah jika rapot karo rapat dikoi putrane kelas pinten Bu. Duko Pak boten. Lah terus piye kelas piro we ora enek sing ngerti kelas 7 Pak. 7 nopo? Duko nggih. Di sini berarti ini kita kurang perhatian. Kita lanjut ya Pak. Jangan tinggalkan generasi yang lemah. Saat nanti di kemudian hari dunia membutuhkan generasi yang kuat. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan pembinaan generasi penerus Pak. Contohnya ini salah satu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Quran surat keempat An-Nisa ayat 9. Wal ya'shal ladzina law taraku min khalfihim. Nah, sing kula tulis abang iki. Duriyatan di'afa. Khafu alaihim fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya wal yashal ladzina law taraku min khalqihim. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati. Tadi sudah kita aturkan wali kuli umatin
aja. Tiap-tiap bernyawa bakal mati. Hendaklah merasa takut orang-orang seandainya mati meninggalkan setelah mereka apa Pak? Duriatan di apa? Keturunan yang lemah. Khafu alaihim, yang mereka khawatir terhadapnya. Tapi kan kadang banyak orang yang khawatir, anaknya sholat apa orang, ibadah apa orang, belajar tenan apa orang, itu serah guys. Wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Maka bertakwalah kepada Allah, karena kita bisa menjaga, kita bisa mencipta anak-anak generasi yang kuat itu manakala orang tuanya orang-orang yang bertakwa. Napa sih Bu takwa itu? Cuma ada dua kata, taat dan takut. Taat melaksanakan perintahnya Allah, anfusakum wa alikum nar, itu ditindakkan. Di mukadimah tadi kita sudah menyampaikan ayat juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei wong sing padha iman, takwa marang Allah kanthi sak temen-temene takwa. Kalau kita datang ke tempat ini kajian, bagi kita betul-betul tanpa takwa kita nggak mungkin sampai di sini. Mungkin apa nggih? Maka bertakwalah pada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Didik anak dengan yang bagus. Getah yang getah tapi ojo pakai miso. Le dikandani wong aliran sampeyan apa dadi BAJ kok dadi mal. Kalau bisa kok anggal mentole sampeyan apa dadi imam masjid. Juga sing apik. Tiap kali ada apapun kata-kata yang bagus, dimotivasi bagus. Terutama ibu-ibu ya, yang paling dekat sama anak. Lemah yang dimaksud dalam ayat di atas menyangkut beberapa hal. Yang utama adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi penerus yang lemah akidah. Saiki akidahnya anak-anak mayoritas itu setan krungu adzan orang gagah sementing nyekel modelnya yang masjid kadang mangan wela gini apa gini termasuk ibu-ibu betul nggih nyatane itu masjid lho tahan lemah ibadah. Alhamdulillah di sekolah-sekolah termasuk di MTS itu kalau zuhur berjamaah bersama, duha juga bersama, bagi anak yang kelas khusus dan boarding, kalau sore juga asar bersama. Lemah ilmu. Ya kita sekolahkan umum, ya kita sekolahkan agama, itu penting. Dan lemah ekonominya. Apa orang Islam nggak boleh kaya? Boleh. Dengan kita kaya kita bisa bersedekah, kita bisa berbagi, kita bisa umroh, kita bisa haji. Karena kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Hati-hati. Generasi penerus atau anak di sini tidak hanya anak biologis, anak kandung, Pak Bu, tapi juga melainkan juga anak didik, murid, siswa dan santri, Pak Guru. Banyak juga di sini Bu Guru, Pak Guru. Saya juga di LPK juga sebagai guru juga. Anak-anak yang mau ke Jepang atau Korea itu juga kami motivasi. Dan generasi muda Islam pada umumnya kita nggak boleh cuek pada mereka. Pada lingkungan juga harus kita perhatikan. Jadi di sini monggo ada 4 yang diaturkan terdapat tadi. Jangan sampai kita tinggalkan generasi yang lemah saat dunia membutuhkan mereka kuat akidah, kuat ibadah, kuat ilmu, kuat ekonomi. Wong nek wis akidah kuat, ibadahe sregep, ilmune cukup, sugih. Seneng mboten duwe mantu ngoten iki.
Senang ya? Di sini Pak. Kita lanjut. Pertama, jangan sampai meninggalkan anak yang lemah akidahnya atau imannya. Akidah merupakan sumber ini Pak, kekuatan. Punten, saat menikah subuh jam 3, jam 4. Jam 4 itu enaknya apa Bu? As-salatu khairun minan naum. Apa nih? Sholat lebih baik daripada itu rata-rata dengan itu langsung tangi wudhu ke masjid atau benake kemul. Al-Mukarramah berapa jam? 3 jam, Masya Allah. Kalau bisa 4 jam, kurang 1. Tapi di sini Pak, sholat itu yang begitu luar biasa. Ganjaran itu isya sama subuh yang terkategori sholat malam. Maghrib itu kadang di masjid saya ada 4 sampai 5 shot yang cowok. Tapi begitu isya kare 3 shot, subuh kare 2 shot. Padahal kalau isya itu selain kita mendapatkan 27 derajat, kita masih dapat bonus. Apa Pak? Bonus setelah isya berjamaah ke masjid. Selain itu libur apa? Bagaikan sholat setengah malam. Pun Bapak Ibu sing pun nate sholat bareng bisa sampai jam 12 atau jam 12 sampai subuh. Kalau nate Bu jam 12 sampai subuh saat di UMS kegiatan Muhammadiyah. Ini kegiatan, kalau nggak kegiatan nggak kuat. Kalau subuh selain kita dapat 27 masih dapat bonus bagaikan sholat setengah malam. Itu. Kalau akidah keyakinannya kuat, sholat subuh ku enteng berjamaah enteng. Jadi kalau akidahnya kuat, uang Islam itu banyak. Dia percaya dengan Islam, percaya dengan surga dan neraka, tapi kurang yakin. Kenapa kurang yakin? Kalau mereka yakin, krungu adzan yang masjid, aneh pengajian, maka ngaji. Kenapa? Siapa yang keluar dari rumahnya di pagi hari menuju ke majelis ilmu, berarti dia berjalan menuju surga. Jalannya surga itu Bapak Ibu pun nanti sholat 100 rakaat, 1000 rakaat. Kalau di kajian seperti ini tadi kita sampaikan beberapa ayat hadis. Satu hadis disampaikan, satu ayat disampaikan, itu ganjarannya sepadan dengan kita sholat 100 rakaat. Kalau kita ngaji mulai awal satu bab ini, jangan tinggalkan generasi muda saat besok dunia membutuhkan dia kuat, diinteni sampai rampung. Satu bab itu, berarti kita dapat bonus sholat 1000 rakaat. Ngaji penake koyo ngene kok ora mangkat. Wis entuk ginastel, nanti pulang masih ada sayur. Udah ada, biasanya ada sayur ya. Terus mungkin nyoto bareng-bareng neng warung, bayar diri. Gitu Pak. Kita lanjut. Dengan akidah kuat kita akan nyaman. Ya, orang-orang gelisah. Uripe sarwa pasrah karo akidah yang kuat merupakan sumber kebahagiaan dalam hidup. Urota ayu, keluarga itu saling menyenangkan, saling guyu, saling mesem. Rezeki ini lancar.
Orang yang lemah akidahnya mudah sekali terkena virus syirik dan munafik. Betul orang yang payu-payu, kontongnya cepat juga nggak suki-suki, enak sengandani. Yang mau kidul kono, gawa wedhus, neng Soekarjo, Ojo, wingkola transaksi berikutnya suki. Tepuk itu, tukang. Tadi berekati semua itu. Ini babalan. Gue Pak Ratno nyiarke kesyirikan enggak, jangan ditiru itu. Waktu kula cek ngondektur kan Jumat Kliwon niku ing terminal Solo niku bis kula kebak pedus. Motor game mriko. Zaman semono ya ora berpikiran aku iki dosa apa ora gitu. Sepenting entuk duit. Hidupnya mudah terombang-ambing, tidak teguh pendirian. Ia pun bisa gampang menggadaikan iman Islam. Di TV sudah banyak Pak Bu contoh suami yang terjerat judol apa? Judi online, pinjaman online, akhirnya ninggal ke gawean, apa-apa didol, jaluk duit bodoh tak dikai bodohnya di pateni. Anak jaluk HP ibu wis rondo, orang dikai ibunya di. Ya ini karena lemah akidah, Pak. Nah, untuk bilang gitu. Berita yang TV kau anak ikut paten-patenan, paten-patenan, taburan, kebatan. Kebakaran karena apa? Pakaian. Dan kan ada 3 unsur yang kita butuh. Tapi yang kelebihan nggak bagus. Air kita butuh nggak? Yang pakaian air terjadi banjir. Angin kita butuh nggak? Butuh. Tapi kalau kegedean angin putus beliung, susah. Api itu kita butuh, kalau nggak ada api nggak bisa masak. Tapi kalau kebanyakan api kebakar. Hal ini pun dicontohkan oleh Luqmanul Hakim saat mendidik anaknya di Quran surat ke-31, surat Luqman ayat 13. Yang pertama ditekankan adalah akidah. Ya bunaya, la tusyrik billahi innas syirki la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Barulah kemudian Luqman membahas hal-hal lain kepada anak. Saat itu kesirikan itu banyak, Pak. Kita nggak sadar. Wayahe sholat, krungu adzan, orang mangkat tapi dolanan HP, itu termasuk syirik. Syirik buat apa? Syirik karena dia menomorduakan Allah. Konteks syirik itu akeh banget loh. Biasanya metu kidul, ini metu lor, dolane kecelakaan. Ngerti yang aku tetap metu kidul, benda kecelakaan. Itu berarti kita sudah mengingkari takdir. Manuk muni wae banter wae. Lendang recek-recek apa Bu? Tamunya arep teko. Itu juga bisa kategori memang sulit menjaga akidah. Makanya di sini harus kita tekankan pada anak kita untuk menjaga, mendahulukan Allah. Nah, ini bagus. Kesyirikan luar biasa. Innallaha la yaghfiru ayusrak bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa ma yusyrik billahi faqad ittara isman adzim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Tetapi Dia Allah mengampuni dosa apa? Dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia Allah kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Amin.
Tapi di zaman digital ini, di zaman gadget ini, kita itu melakukan kesyirikan tapi tidak sadar. Mendahulukan HP, melupakan Allah. Lagi yang saya ini senang TikTokan, live, ngaji orang, makan dan yang lain. Nah ini Pak, kita jaga keislaman anak kita semua. Wa ma yabtaghi ghairal islami dinan wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Al-Imran ayat 85. Banyak di luaran sana gara-gara pengen HP, bapak ibu rasa nukoki, ditukoki tapi dengan syarat lebu agama lain dia masuk. Pengen laptop, bapak ibu rasa nukoki, tukoki tapi dengan lebu agama lain masuk. Ini Pak, harus hati-hati kita tanamkan akidah anak-anak kita untuk sudah jam 7. Insya Allah sana sedel, kalau ada masih ada waktu kita bahas yang kedua, ketiga, dan keempat. Ada kurang lebihnya mohon maaf apabila yang saya sampaikan niku menoso nyinggung Bapak Ibu, apunten tujuannya namun satu sesuai permintaan kita dapat lagi, yaitu tentang generasi yang kuat, keluarga yang kuat. Apabila dari Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang untuk generasi-generasi setelah kita, kalau seandainya teng griyane enten tiang-tiang nem, anak-anak muda yang masih remaja mang titip teng masjid. Yang masjid menyediakan wifi, apa boleh kopi, nasi, saosi amplop sing isi. Ya, buat anak-anak muda ke biar kemudian generasi-generasi itu kita kemudian cetak untuk generasi-generasi yang lebih kuat. Ya, pengumuman untuk malam ini ada pengajian tentang roadshow pembebasan Baitul Maqdis, Bapak Ibu, itu terbuka untuk umum. Nah, kalau ada keluangan waktu Mang Dugi itu pembicaranya dari nasional mungkin roadshow di beberapa Malang Raya sama Solo Raya. Jadi roadshow beliau-beliau dari Malang Raya, Solo Raya di beberapa masjid itu jam 7:30 habis Isya pada Isya itu tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina. Kemudian kajian kemuslimahan Sabtu menikah nggih Bu nggih. Sabtu sore 3:30 itu ada konsultasi kesehatan sama cek kesehatan gratis Bu. Jadi pun enten dokter pun enten perawat gratis 3:30. Ning ampun keri-keri konsultasi keri-keri nggih. Nggih. Mang dugi awal kemudian nanti sakit konsultasi, gak ada kolesterol, asam urat nopo mawon dikonsultasikan. Oke, itu gratis terbuka untuk jamaah muslimah ibu-ibu. Tapi biasanya kalau itu takut dan itu sakit. Ya, cek kesehatan nanti gratis dari rumah sakit PKU. Oke, kemudian Ahad pagi pekan depan itu Ustaz Samsuri. Nanti kita sediakan untuk pekan depan, insya Allah nanti door prize ataupun sayur gratis ini kita masih diskusikan. Ya, insya Allah itu untuk Ahad pagi pekan depan. Informasi infak kajian Ahad pagi ini sebesar 593.500. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita doakan kepada segenap para muslimin yang bersedekah, yang berinfak, yang berwakaf, berapapun itu, Allah berikan pahala dan balasan yang berlipat-lipat, berkahi seluruh hartanya, harmoniskan keluarganya, sehat bugar paripurna seluruh keluarganya, lancarkan karir, pekerjaan dan perdagangannya, dan Allah jadikan keturunannya menjadi keturunan yang soleh solehah, ala kulli niyatin solehah. Hayana qra'umul furqan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.